Hello, how are you today? Apa kabar hari ini? I hope all of you are in good condition. Mem berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan Mem Alfi dalam video pembelajaran pembuatan tabel pada Microsoft Word. Mari kita ikuti video selanjutnya. Oke, sekarang Mem akan menjelaskan pembuatan tabel yang di dalamnya ada insert dan delete, columns and rows, match cell, cell alignment. Tabel adalah daftar yang berisi sejumlah informasi berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun berturut ke bawah dalam kolom dan baris tertentu. Tujuan membuat tabel dapat memberikan banyak informasi secara ringkas, mempermudah pembaca dalam memahami bacaan. Cara membuat tabel atau sisip tabel pada Microsoft Word. Klik Insert Table, muncul tampilan seperti ini. Bisa langsung klik di sini. Misalnya di contoh ini ada 3x3 table, maksudnya 3 kolom, 1, 2, 3 dan 3 baris. Bisa juga kita tentukan misalnya 10 kolom, 10 baris. Atau bisa juga klik Insert Table. Klik Insert Table. Jika pilih Insert Table, maka akan muncul 1. Number of column, fungsinya untuk menentukan jumlah kolom. Contoh 3 kolom. Number of rows, fungsinya untuk menentukan jumlah baris. Contoh 5 baris. Klik OK untuk munculkan tabel. Contoh tabel 3 kolom dan 5 baris. 1, 2, 3, 3 kolom. 1, 2, 3, 4, 5 baris. Cara sisip kolom table. Klik kanan sel di mana kolom akan ditambahkan atau disisipkan di sebelahnya. Pilih item insert. Berikutnya, klik insert column to the left untuk menyisipkan kolom di sebelah kiri sel. Klik insert column to the right untuk menyisipkan kolom di sebelah kanan sel. Cara sisip baris table. Klik kanan sel di mana baris akan ditambahkan atau disisipkan. Pilih item insert. Berikutnya, klik insert rows above untuk menyisipkan baris di atas sel tempat Anda melakukan klik kanan. Klik insert rows below untuk menyisipkan baris di bawah tempat Anda melakukan klik kanan. Cara hapus kolom table. Blok kolom yang akan dihapus. Klik kanan di kolom tabel yang akan dihapus. Klik delete columns. Cara hapus baris table. Blok baris yang akan dihapus. Klik kanan di baris table yang akan dihapus. Klik delete rows. Cara merge cell atau gabung sel. Blok kolom dan baris yang akan disatukan. Klik kanan dalam blok. Klik kiri merge cell. Alignment fungsinya untuk mengatur posisi teks ke kanan, right, kiri, left, tengah, center, atas, top, dan bawah, bottom. Teks dalam sel tabel. Oke, sekarang Mem akan menunjukkan contoh membuat tabel di Microsoft Word. Buka Microsoft Word. Setelah muncul lembar kerja, klik Insert Table. Muncul tampilan seperti ini, kita bisa langsung klik di lokasi ini jumlah kolom atau baris yang akan kita gunakan, misalnya 3 kolom 5 baris. Langsung jadi. Atau bisa juga kita gunakan Insert Table yang di bawah ini. Kemudian dia muncul table size, number of column, kita ketik jumlah kolom yang akan digunakan. Misalnya 3.
Kemudian number of rows, kita ketik jumlah baris yang akan digunakan, misalnya 5. Klik OK. Kita akan memasukkan data, contoh misalnya nama, tab, untuk pindah tab ya, nama, kelas, tab, alamat, tab terus ya untuk pindah nama, misalnya nama pertama Nina, tab, kelas 5A, tab, alamat Teling, kemudian tab, nama Michael, tab misalnya 5B, tab alamat misalnya Bahu, kemudian tab lagi, tab misalnya namanya Andi, tab 5C, tab alamat misalnya Sario. Sekarang kita akan belajar bagaimana menambahkan kolom pada tabel ini. Contoh ya, misalnya kita akan menambahkan di samping kanan dari alamat. Klik kanan di alamat, insert, kemudian ada pilihan insert column to the left, insert column to the right. Kalau kita pilih the left, dia akan menambah di sebelah kiri alamat. Sedangkan kalau kita menambah di sebelah kanan, insert column to the right. Contoh ya. Ya, kita akan cantumkan di sini hobi. Jadi kita menambah yang di sebelah kanan. Kalau kita menambah sebelah kiri dari alamat, klik kanan di alamat, insert column to the left, dia akan muncul sebelah kiri. Misalnya umur. Ya, seperti itu ya. Jadi menambah kolom di sebelah kiri atau sebelah kanan. Sekarang kita akan belajar bagaimana menambah baris di atas dan baris di bawah. Contoh misalnya antara Andi dan Michael, kita akan tambah satu baris di atas ya. Klik kanan di Andi, kemudian insert rows above, jadi akan menambah satu baris di atas Andi. Contoh ya, dia muncul satu baris kosong toh. Ini misalnya kita akan taruh di situ misalnya Dinda. Kalau kita akan menambah di bawah Nina, klik kanan di Nina, kemudian insert row below, di bawah Nina ya. Ya, kita taruh misalnya di situ ada Titi. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau above berarti menambah baris di atas, sedangkan kalau below menambah baris di bawah. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan belajar bagaimana menghapus baris dan menghapus kolom. Contoh menghapus kolom ya. Misalnya kita akan menghapus kolom umur. Blok kolom umur, klik kanan delete kolom. Contoh lagi menghapus hobi. Blok kolom hobi, klik kanan delete kolom. Kalau menghapus baris, misalnya kita akan hapus nama Dinda. Klik kanan, blok dulu ya barisnya. Klik kanan di Dinda, delete row. Misalnya Titi, blok yang di titik ini. Klik kanan, delete row. Seperti itu ya. Sekarang memang akan mengajarkan bagaimana menggabung sel atau merge cell. Kita hapus dulu datanya ya. Seperti biasa, tekan delete. Kemudian kita perbesar tampilannya supaya lebih jelas ya kelihatannya. Oke. Sekarang kita akan belajar menggabung sel. Misalnya dua baris ini dan dua kolom akan digabungkan. Blok, baris dan kolom yang akan digabungkan, klik kanan merge cell. Perhatikan dia jadi satu ya. Misalnya kita akan membuat data seperti ini. Nama siswa. Kemudian di sini ada laki-laki dan di sini ada perempuan. Kemudian nama siswa ini kita akan buat posisinya berada di tengah. Jadi kita sudah masuk pada cell alignment ya. Klik kanan,
Kemudian kita pilih cell alignment. Kalau kita pilih align center, teks akan berada di tengah ya. Kalau kita pilih klik kanan, kemudian kita pilih cell alignment right, dia akan berada di sebelah kanan. Kalau klik kanan, cell alignment kita pilih left, dia akan berada di sebelah kiri ya. Klik kanan, cell alignment kalau kita pilih bottom right, dia akan berada di kanan bawah. Kalau klik kanan, cell alignment kita pilih top atas kiri, dia akan muncul sebelah kiri. Tetapi dalam contoh ini akan lebih tepat kalau nama siswa ditaruh di tengah ya. Klik kanan, cell alignment, kemudian kita pilih align center ya. Di bawah sini kita boleh mencantumkan nama laki-laki, misalnya Andi, kemudian di sini misalnya Anton. Sedangkan yang sebelah sini perempuan, misalnya kita kasih nama Nina dan Titi. Ya, laki-laki juga kita bisa kasih tengah ya, bisa pilih pakai center ini. Perempuan kasih center ini ya. Tapi kalau dalam merge cell kita menggunakan klik kanan cell alignment. Kalau hanya di sel-sel satu seperti ini, kita bisa gunakan paragraf yang di atas ini ya, untuk kasih tengah, kiri, kanan. Tetapi untuk yang merge cell kita menggunakan cell alignment. Contoh lagi, misalnya kita akan menyatukan dua baris ini, klik kanan, kemudian merge cell ya. Kita tambahkan keterangan. Seperti tadi lagi, karena ini ada dua sel, ada dua baris, klik kanan, kemudian kita pilih cell alignment, align center ya, seperti ini ya. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, lewat pembuatan tabel siswa dapat memberikan informasi secara ringkas. Siswa bisa menyajikan materi yang mudah dipahami oleh pembaca. Demikianlah video hari ini, semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.